Kota gaib Saranjana sedang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Pemicunya adalah kisah viral seorang kurir yang bernama Indra. Cerita Indra disampaikan oleh akun TikTok @anaklombok yang mengaku masuk dan keluar dari kota gaib Saranjana. Kisah ini viral karena Indra menemukan Saranjana yang konon tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia berhasil sampai sana berkat pertolongan seorang kakek. Kota Saranjana disebut-sebut sebagai kota gaib yang berada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, kota ini merupakan bagian dari Pulau Laut, sebuah pulau yang cukup terpencil dan berada di dekat laut sekitaran Kalimantan Selatan. Banyak warga Kalimantan yang mempercayai bahwa kota ini merupakan kota dengan peradaban yang begitu maju. Nelayan di sekitaran pulau itu mengaku bahwa mereka sering melihat adanya aktivitas mercusuar dari seberang pulau laut. Mereka percaya bahwa mercusuar itu berasal dari kota Saranjana. Kata warga, kota ini bahkan tidak ada di Google Map atau peta Indonesia lainnya. Warga sekitar juga mengaku pernah melihat adanya gedung pencakar langit di sekitaran pulau laut. Hal ini diperkuat oleh pengakuan Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Ibu Ida Saptika Dewi. Beliau mengungkap bahwa banyak masyarakat yang hilang di sana ketika melakukan pelayaran atau sekedar niat berkunjung ke sana. Ibu Ida juga mengaku bahwa warga di Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Kota Baru, sudah paham akan kepercayaan mereka tentang kota Saranjana. Bahkan mereka pun sering mengungkap adanya larangan berbagai kegiatan atau pakaian yang digunakan selama berada di sana. Tak sedikit warga Kota Baru yang memaksa berkunjung ke Pulau Laut dan tak pernah kembali lagi. Bukan hanya warga Kalimantan Selatan, sejumlah artis pun mengaku pernah manggung di Kota Baru dan mengetahui adanya misteri Saranjana ini, bahkan mengalami kejadian mistis. Contohnya saja Ivan Seventeen. Dia mengaku pernah manggung di kota itu dan tiba-tiba saja penontonnya lenyap seketika. Hanya bersisa setengah dari penonton yang ia lihat dari panggung. Padahal acara itu baru beberapa menit berakhir. Secara logika, mustahil kerumunan penonton pergi secepat itu. Pengakuan lain juga diungkap oleh Tantri Kotak. Ia mengaku bahwa dirinya sempat mengalami peristiwa aneh saat selesai manggung di sana. Biasanya selesai manggung masih rame ya orangnya. Ini ketika aku masuk mobil tiba-tiba suasana benar-benar sepi, ujar Tantri Kotak. Itulah pengakuan dia tentang keanehan di Kota Baru. Sampai saat ini, Saranjana dikenal sebagai kota gaib. Dikatakan kota gaib karena kota ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang mampu melihat, bahkan masuk ke kota gaib yang sangat modern itu. Dan salah satu orang yang konon mampu keluar masuk kota Saranjana adalah Pua Laba. Pua Laba merupakan penduduk desa Tanjung Lalak Utara yang jaraknya sekitar setengah jam dari kota. Sehari-hari ia bekerja sebagai petugas di kantor kecamatan. Selain karena dapat keluar masuk kota gaib, nama Pua Laba dikenal baik oleh masyarakat sekitar karena memiliki kepribadian yang ramah dan murah senyum. Menurut berbagai sumber, alasan kenapa Pua Laba bisa keluar masuk kota Saranjana adalah karena dia punya pusaka khas suku Dayak yang bernama Mandau. Mandau yang sebelumnya dimiliki oleh pamannya tersebut rupanya adalah senjata komando di Saranjana. Berkat Mandau itulah indera keenam Pua Laba terbuka sepenuhnya dan ia dapat melihat kota Saranjana dengan sangat jelas. Pua Laba juga bercerita bahwa pada malam-malam tertentu ia kerap dijemput oleh tokoh masyarakat Saranjana menggunakan mobil mewah. Wah, bagus sekali mobilnya. Kalau nggak warna merah, biasanya warna kuning, ujar Pua Laba. Menurutnya, warga Saranjana memiliki ciri fisik layaknya manusia normal. Mereka makan nasi, minum kopi, bahkan merokok.
Bahkan mereka juga sering belanja ke pasar di dunia nyata. Orang-orang di pasar tidak akan bisa mengenali warga Saranjana karena rupanya persis seperti manusia biasa. Menurut pengakuan Pualaba, ada anak dari kota Saranjana yang memilih untuk sekolah di dunia nyata yang berada di kecamatan Pulau Laut. Meski Pualaba sering keluar masuk kota Saranjana, tapi dia paling pantang yang namanya makan dan minum di kota itu. Sebab jika ia melakukannya, maka dirinya akan terjebak di sana dan tidak bisa kembali ke alam nyata. Sungguh mengerikan. Dan saat ini, Pualaba sering dimintai bantuan oleh warga untuk mencarikan barang hilang. Pasalnya, pria dari suku Mandar, Sulawesi Barat ini mengaku bisa meminta bantuan kepada sahabatnya di Saranjana untuk mencarikan barang apapun yang hilang. Dulu itu ada yang kehilangan mobil, lalu saya minta tolong kawan di Saranjana. Tak lama saya dibilangin kalau mobilnya sudah dibawa ke bengkel di Batu Licin. Saya telepon orang yang hilang mobilnya itu. Saya suruh dia ke bengkel. Ternyata di bengkel orang-orang sudah ribut. Kenapa katanya ada mobil di depan bengkel, tapi nggak ada sopirnya? Ujar Pualaba. Itu adalah salah satu bukti bahwa Pualaba bisa berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di kota Saranjana. Semua orang meyakini kota Saranjana terletak di bagian selatan pulau, tepatnya di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sejak dulu, masyarakat percaya bahwa bagian wilayah yang berupa perbukitan dan tidak berpenghuni tersebut menjadi lokasi dari kota gaib Saranjana yang dihuni oleh bangsa jin muslim. Menurut masyarakat Kota Baru, tidak sembarang orang mampu melihat keberadaan kota gaib yang konon memiliki peradaban modern jauh di atas manusia. Baik, berbicara tentang kota gaib Saranjana, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang kurir ekspedisi yang terjebak di kota Saranjana, tepatnya saat hari kemerdekaan Indonesia, yakni di tanggal 17 Agustus. Dia bahkan sempat mengikuti lomba Agustusan di sana. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Indra saat itu berjalan dengan langkah yang berat menyusuri trotoar jalan Kota Baru. Dia mengenakan baju putih dan celana hitam, lalu menggendong tas ransel hitam. Wajahnya muram. Dia kecewa karena baru saja gagal tes CPNS. Padahal dia sudah mempersiapkan tes itu sejak 3 bulan lalu. Indra belajar mati-matian, tapi tetap saja kalau belum rezeki memang susah. Beberapa saat kemudian, Indra berhenti di pinggir trotoar. Dia duduk di kursi besi sambil menghadap jalan raya. Bendera merah putih sudah menghiasi jalanan Kota Baru. Memang 5 hari lagi adalah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Para penjual bendera dan aksesoris Agustusan berjejer di pinggir jalan Kota Baru. Lalu di seberang jalan itu, Indra tidak sengaja melihat ada sebuah banner yang bertuliskan dibuka lowongan kerja untuk posisi kurir. Indra pun sumringah. Dia tersenyum. Dia lalu berdiri dan langsung nyebrang. Kalau dia nggak lolos CPNS, ya minimal dia dapat pekerjaan di kota itu. Jadi perantauannya dari desa tidak sia-sia. Tak apa walaupun kerjaannya kurir. Lagi pula, Indra adalah orang yang senang bereksplorasi. Setibanya di depan kantor jasa kirim, Indra dipintai KTP oleh seorang satpam. Ia pun kemudian dipersilakan masuk. Ternyata di dalam sana sudah ada 3 pelamar lainnya yang sedang menunggu giliran untuk diwawancara. Indra duduk di samping mereka. Ia enggan berbasa-basi, hatinya sedang tidak baik. Maklum, habis gagal tes CPNS. Kemudian, Indra membuka tasnya. Dia memeriksa kembali surat lamaran kerja. Untung saja, ia selalu membawa stok surat lamaran untuk jaga-jaga kalau ada lowongan, jadi tidak perlu bolak-balik ke fotokopian. Beberapa saat kemudian, satu persatu mereka pun dipanggil untuk wawancara kerja. Dan setiap orang yang keluar dari ruangan itu pasti memasang wajah murung sambil menggelengkan kepala. Jangan-jangan mereka langsung ditolak oleh HRD. Atas nama Indra, silakan masuk, kata HRD dari dalam ruangan. Segera Indra berdiri. Dia melangkah perlahan dan dengan sopan masuk ke dalam ruangan tersebut. Indra berdiri di belakang kursi. Dia tidak akan duduk sebelum dipersilakan. Etika Indra memang luar biasa. Silakan duduk, ucap HRD sambil tersenyum.
Sebelumnya, kenalkan saya Christine. Saya HRD di perusahaan ini. Kebetulan perusahaan kami sedang membutuhkan seorang kurir ekspedisi di sekitaran Kabupaten Kota Baru, ujar Bu Christine. Silakan perkenalkan diri kamu dan latar belakang kamu, sambung Bu Christine. Baik, terima kasih Bu Christine atas kesempatannya. Saya senang bisa mengikuti wawancara kerja ini, ucap Indra. Dia pun memperkenalkan diri dengan sangat detail tentang tempat tinggalnya, latar belakang pendidikannya, dan juga pengalaman kerjanya. Jadi kamu pernah kerja di tempat laundry? Tanya Bu Christine. Iya Bu, betul, selama setahun, jawab Indra. Kenapa berhenti? Tanya Bu Christine. Di sana saya pekerja kontrak Bu, kontraknya hanya 1 tahun. Setelah itu saya diberhentikan, jawab Indra. Oh begitu, di sini juga kontrak kok. Apa kamu bakal sanggup menjalani pekerjaan yang hanya terikat masa kontrak? Tanya Bu Christine. Oh tidak masalah Bu, bagi saya pekerjaan itu rejeki, mau gimana pun harus disyukuri, jawab Indra. Kalau boleh tahu apa sih kelebihan dan kekurangan kamu? Tanya Bu Christine. Dia mencoba untuk menjebak Indra dengan pertanyaan. Kelebihan saya ini tidak bosanan orangnya Bu, dan suka bertualang. Saya hobi traveling Bu, jadi menurut saya pekerjaan sebagai kurir akan cocok dengan saya. Saya juga orang yang tekun